حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qala Safarini fi Ad-Durratil Mudiyah. Kita sayangnya tidak punya buku ini dan tidak memiliki petunjuk tentang buku ini. Safarini mengatakan, wa man yamut wa lam yatub minal khata fa amruhu mufawwadun lidil ata. Dan barang siapa mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesalahan-kesalahan, maka urusannya itu diserahkan kepada zat yang memiliki karunia, yaitu yang maha pemberi. Fa in yasha ya'fu wa in yasha intaqam wa in sya'a fa in yasha ya'fu wa in sya'a intaqam wa in sya'a a'ta wa ajzalan ni'am. Kalau Allah menghendaki, Allah memaafkan dia. Dan kalau Allah menghendaki, Allah membalas kesalahan dia tadi. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan kepadanya dan memperbanyak kenikmatan. Allah maha baik dan maha adil. Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhil ayah dalilun ala isbatil ghadab. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang ditetapkannya sifat kemurkaan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat kemurkaan juga. Wa annahu subhanahu yaghdabu wa yarda. Dan bahwasanya Allah Subhanahu itu meridhai dan juga murka, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sebagaimana layaknya keagungan dan kemuliaannya, kemuliaan dan keagungan. Baik, kita kembali ke matan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, zalika bi annahu muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti perkara yang membuat Allah murka dan mereka membenci keridhaan Allah. Ini na'udzubillah, terbalik-balik keadaan orang-orang kafir dan orang-orang munafiqun. Isqatallah ini murka. Askhatallaha. Askhata, membuat Allah murka. Tayyib. Wa qauluhu ta'ala, falamma asafuna taqamna minhum. Manakala mereka membuat kami sangat marah, kami menghukum mereka, membalas mereka. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi syarah fi qaulillahi ta'ala, qauluhu dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti perkara yang membuat Allah murka dan mereka mengikuti dan mereka membenci perkara yang diridhoi oleh Allah. Boleh jadi ridwan ini masdar, boleh jadi yang diinginkan adalah apa? Masdar bimana isim maf'ul, yaitu perkara yang Allah ridhoi atau keridhaan Allah itu sendiri. Baik. Qal ay zalika darbu wal qabd li arwahihim, pemukulan dan juga pencabutan roh-roh mereka bihadhihi syiddah, dengan cara keras semacam tadi yang dilakukan oleh para malaikat, bisa babit tibaihim ma yuskhitullah, dikarenakan mereka mengikuti perkara yang Allah murkai, perkara yang membuat Allah murka, minal kufr, yaitu berupa kekufuran, wa adawatir rasul, dan memusuhi rasul, wa bisa babi karohatihim ridwanah, dan dikarenakan mereka membenci keridhaan Allah, ma yurdihi minal iman, membenci perkara yang membuat Allah ridha dari keimanan, wal amali soleh, dan amal soleh. Berarti di sini beliau menafsirkan ridwan yaitu masdar menjadi apa? Isim fa'il, perkara yang mayurdihillah, ya, perkara yang membuat Allah ridha. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya kemurkaan Allah ada sebabnya, demikian pula apa? Keridhaan Allah ada sebabnya. Sebagaimana pahala ada sebabnya, hukuman juga ada sebabnya. Tayyib. Fahadil ayah afadat isbata sifatis sakhati waridha. Maka ayat ini memberikan faedah ditetapkannya sifat kemurkaan dan keridhaan. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yaskhatu wa yarda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
marah dan meridhai haqiqatan, dengan sifat yang hakiki, kama yaliqu bijalalihi wa azamatih, sebagaimana layaknya kemuliaan dan keagungannya, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Fayajibu isbatu dzalikal wajhil laiqi bijalalihi wa azamatih, maka wajib kita menetapkan sisi yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tadi. Seandainya isbatu dzalika alal wajh, itu enak mengartikannya. Hadza qaulu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Wa kullu ma warada fil kitabi wa sunnah yajibu isbatuh, dan seluruh perkara atau sifat yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah wajib untuk ditetapkan alal wajhil laiqi bijalalihi wa azamatih, dalam bentuk yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wal babu kulluhu wahid, dan bab ini semuanya adalah sama. Terserah mau sifat khabariyah ataukah sifat akliyah, sama saja. Yang penting apa? Yang penting dia datang di dalam Al-Quran wa Sunnah, maka apa? Kita tetapkan. Kenapa? Karena kaidahnya seperti ucapan Al-Khattabi, al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi baqiyatis sifat. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu seperti pembicaraan di sifat-sifat yang lain. Semuanya adalah sama, semuanya sifat Allah. Wa fi hadhil ayah isbatul ilali wal asbab, dan di dalam ayat ini ada penetapan alasan-alasan dan sebab-sebab. Bantahan kepada siapa? 3 firqah sekaligus, yang mereka jadi satu jadinya. Yaitu apa? Kelompok yang mengingkari adanya sebab dan alasan. Siapa itu? Ya, kelompok Jabriyah. Siapa lagi? Jahmiyah. Satu lagi? Mu'tazilah. Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah berlebihan di dalam menetapkan sebab. Semuanya dengan akal. Kalau ini sebaliknya. Salam, marhaban. Tayyib. Wa annal a'mala sholihata sababun lis-sa'adah. Dan ayat ini juga memberikan faedah bahwasanya amal-amal soleh itu sebab keberuntungan dan kesuksesan. Agar apa? Agar kita selamat dari kemurkaan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Maka caranya adalah apa? Kita menjauhi perkara-perkara yang membuat Allah marah, dan menjauhi perkara yang membuat Allah dan kita berusaha mencari perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah. Wal a'malu sayyi'ah sababun lisyaqawah. Dan amal-amal kejelekan itu adalah sebab kecelakaan. Wa fiha ar-raddu ala man za'ama annahu lartibata bainal amali wal jaza. Dan di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara amalan dengan balasan. Ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Wa fiha aidan, dan di dalam ayat tadi juga dzammu man ahabba ma karihahullah. Ada celaan bagi orang yang menyukai perkara yang Allah benci. Ini bantahan kepada siapa? Kepada kelompok-kelompok tadi dan juga kelompok sufiyah. Mereka mengatakan kami mencintai Fir'aun, mencintai setan, mencintai iblis, mencintai kekufuran karena ini Allah Ta'ala perbuat, dan apa yang Allah buat itu Allah cintai, sehingga kami cinta juga. Ini kalimat batil. Yang jelek Allah Ta'ala membencinya, maka kita juga membencinya. Tayyib qal au kariha ma ahabbah, atau membenci perkara yang Allah cintai. Ini juga bantahan kepada sufiyah. Karena apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, terbaliknya cara berpikirnya mereka. Kalau mereka mendengar ada orang sholat, ada orang zikir, marah mereka. Alasannya apa? Kami cemburu, Allah itu untuk kami saja. Na'udzubillah. Tapi kalau ada kekufuran, kenapa nggak cemburu? Malah justru mereka cintai dengan alasan, oh ini perbuatan Allah. Samalah, kejelekan dan kebaikan dalam sudut pandang mereka adalah perbuatan Allah. Kenapa yang ini dicintai, yang itu dibenci? Ini adalah akidah yang rusak dari orang-orang sufiyah. Makanya bagus ucapan siapa, kalau tidak salah Abu Aqil Al-Hambali. Dulu orang-orang sufiyah generasi pertama menertawakan setan. Adapun generasi yang terakhir, setan menertawakan mereka. Ya, generasi pertama masih apa? Zuhud dan ilmunya banyak. Masih ikut sunnah, seperti golongan apa? Seperti semacam siapa itu Al-Junaid dan lain-lain itu. Nah, setelah yang terakhir terlalu parah disesatkan oleh setan.
Bahkan lucunya adalah apa, sebagian mereka membuat syair, terus menerus aku itu melayani setan sampai akhirnya setan jadi pelayanku. Wow. Orang gila. Tapi memang betul kata Imam Syafi'i, tidak sah orang itu masuk kepada sufiah sampai dia gila. Naudzubillah. Akal sudah rusak mereka, maksudnya sufiah. Maksudnya adalah tidak sah untuk menjadi wali sampai mereka itu gila. Baik. Kemudian beliau mengatakan fal wajibu ala kulli mu'min an yuhibba ma ahabbahullah. Maka yang wajib bagi setiap mukmin adalah dia mencintai apa yang Allah cintai. Mahabbatan tujibul ityana bima wajaba alaihi minhu. Dengan kecintaan yang mengharuskan kita mendatangkan perkara yang diwajibkan kepada kita. Yaitu bukan hanya cinta-cinta kosong, tapi juga kita kerjakan perkara yang dicintai Allah Ta'ala tadi. Fa in zadatil mahabbatu hatta ata bima nadaba ilaihi minhu. Kalau ternyata kecintaannya tadi bertambah sampai bahkan dia mengerjakan perkara yang Allah anjurkan, yaitu perkara-perkara yang mustahab, kana dzalika afdal, maka kana dzalika fadl, maka itu adalah karunia dari Allah. Bahwa alam fadl atau afdal, al-muhim dia jelas dia lebih utama lagi kalau itunya, maksudnya lebih banyak lagi pahalanya. Afwan. Wa an yakraha, dan juga wajib bagi setiap mukmin dia membenci makarihahullah, perkara yang Allah benci. Karahatan tujibulahul kuffa amma harramallahu alaihi minhu, dengan kebencian yang mengharuskan baginya untuk berhenti atau menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Bukan hanya mengaku benci, tetapi apa? Masih minum khamr, masih berjudi dan seterusnya. Alhamdulillah. Wa qad sabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, ayahnya, dan manusia semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-15, Muslim nomor yang ke-44 dari Anas radhiyallahu anhu. Fala yakunul abdu mu'minan hatta yuqaddima mahabbatar rasuli ala mahabbati jami'il khalq. Maksudnya adalah la yu'minu tadi bukan berarti orangnya kafir, tetapi la yu'minu apa? Imanan kamila, keimanan yang sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan Syekhul Islam sendiri mengatakan apa? Kebanyakan muslimin mereka tidak mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa? Melebihi diri mereka sendiri. Seringnya gitu, kalau ada bahaya langsung dirinya lebih diutamakan daripada sunnah Nabi, daripada agama Allah dan sebagainya. Kalau ada keperluan, kalau ada kepentingan untuk diri sendiri, tapi di waktu sholat, seringkali apa? Mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada panggilan Allah. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah apa? Tidak lebih kuat daripada kecintaan pada dirinya sendiri. Ini tidak menunjukkan orangnya kafir, tetapi apa? Yaitu keimanannya tidak sempurna. Keimanannya apa? Cacat. Maka ayat tadi bukan untuk mengkafirkan orang yang demikian, tetapi ini adalah kata para pensyarah, yaitu keimanan yang sempurna. Baik. Adapun kata Syekh di sini ini sekedar apa? Dari dohir lafaz hadisnya tadi. Maka sang hamba itu tidak menjadi mukmin sampai dia mendahulukan kecintaan Rasul di atas kecintaan seluruh makhluk. Kecintaan kepada seluruh makhluk. Wa mahabbatur Rasul tabi'atul li mahabbati mursilih. Kecintaan pada Rasul itu mengikuti kecintaan kepada yang mengutusnya, yaitu Allah Ta'ala. Wal mahabbatu shahihah taqtadi al mutaba'ata wal muwafaqah. Kecintaan yang benar itu menuntut pengikutan dan kesesuaian. Fi hubbil mahbubat wa bughdhi al makruhat. Di dalam mencintai perkara yang Allah cintai dan membenci perkara yang Allah benci. Harus kita menyamakan diri kita dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Maksudnya dari sudut pandang tadi. Kita membenci apa yang Allah benci, kita mencintai apa yang Allah cintai.
Jadi kita tidak ikut hawa nafsu, tetapi apa? Kita ikuti apa yang Allah inginkan dari syariatnya, secara syariat. Qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakanlah wahai Rasulullah pada mereka, kalau ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan kerabat-kerabat kalian dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini adalah ancaman. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik. Dan pembahasan ini tadi itu diambil dari kalam Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas hadis yang ke-41. Baik, yang berikutnya besok insyaallah wallahu taala alam. Hari Sabtu ya. Sabtu, insyaallah.